Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dan salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga dalam suasana yang hujan ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, sebagai seorang yang akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Karena tidak ada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, terutama dalam segi akhlaknya. Beliau senantiasa mengharapkan agar semua umat manusia atau umatnya mendapatkan nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berharap semuanya akan dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah ini mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul senantiasa menyampaikan beberapa hadisnya yang bertujuan untuk memotivasi dan untuk bisa memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk bisa berlomba-lomba dalam melaksanakan sebuah kebaikan. Kemarin kita sudah membahas yaitu sekitar 18 hadis, bahkan hadis yang ke-19. Insya Allah hari ini kita akan membahas yaitu hadis yang ke-20, di mana hadis ini menceritakan tentang keutamaan seseorang itu memiliki tempat yang jauh dari masjid, tetapi dia nggak pernah ketinggalan untuk di masjid. Bahkan pahala-pahalanya sangat luar biasa Pak kalau kita nanti lihat di akhir nanti. Mungkin sekarang kita nggak merasakan, ternyata kaki-kaki kita yang melangkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala cukup besar pahalanya. Dalam hadis ini ada sebuah cerita, yaitu hadis yang ke-20, an Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, arada Banu Salamah an yantakilu aqrabal masjid. Waktu itu ada seorang atau sebuah bani yang namanya Bani Salamah ya. Itu mereka ingin untuk pindah rumahnya ke tempat yang dekat dengan masjid. Aqrabu al-masjid, dekat dengan masjid. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Banu Salamah akan pindah rumahnya dekat dengan masjid. Faqala lahum, kemudian karena mendengar kabar ini, akhirnya Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka semuanya, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbatal masjid atau qurabal masjid. Sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah kabar bahwa kalian semuanya mau atau ingin untuk pindah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid. Faqalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, kami akan pindah ke rumah yang dekat dengan masjid. Qad aradna dzalika, kita ingin yang demikian Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, Bani Salamah, diyarukum tuktabu asarukum. Wahai Bani Salamah, sesungguhnya rumah-rumah kalian yang lama itu sudah dicatat oleh Allah, yaitu bekas-bekas kaki kamu ketika kamu pergi berangkat dari rumah ke masjid sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nabi Muhammad mengingatkan jangan sampai kamu berpindah dari rumahmu dekat dengan masjid. Kenapa? Setiap langkah-langkah kamu itu asar. Asar itu adalah bekas-bekas sejarah zaman dahulu ketika kamu pergi ke masjid dengan jalan kaki itu sudah tulis oleh Allah Subhanahu wa taala.
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini siapa yang paling jauh Pak rumahnya? Pak Haji ya. Yang jauh saya. Dari Kuala Gunung ke Tewakan dulu ya. Kalau Pak Haji belum kan masih kecil aja Pak ya Pak Haji ya. Kalau saya jauh. Jadi semakin jauh, semakin Allah itu sayang kepada kita. Semakin jauh maka semakin banyak pahala atas langkah kaki kita menuju ke masjid. Maka Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada Banu Salamah, kalau bisa jangan sampai kamu pindah rumah dekat dengan masjid. Karena apa? Dia untuk kita berasal hukum. Rumah-rumah yang kalian tempati itu sudah Allah Subhanahu wa taala bekas tapak langkah kakimu ketika menuju ke masjid. Kecuali kalau orang yang rumahnya sudah dekat masjid, ya jangan menjauh. Kaum jauh-jauh gimana nanti? Kaum jauhnya 10 kilo dari masjid gimana tuh? Kenapa kau pindah lagi kaum? Saya ingin Pak, nanti saya banyak pahalanya. Sudah waktunya sudah mepet 5 menit lagi. Belum ada nanti. Jadi kalau sudah dekat dengan masjid, nggak usah kita pindah jauh lagi. Tapi kalau yang jauh, ya otomatis kita harus bersabar. Bahkan justru dengan kita harapannya mendapatkan semakin banyak pahala dari langkah kaki kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Al-Mundir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Mundir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ad minal masjid minhu. Waktu itu ada seorang laki-laki yang mana tidak ada seorang laki-laki pun yang tempatnya lebih jauh daripada laki-laki tersebut. Dalam sebuah sejarah tidak disebutkan namanya ya, hanya rajulun, yaitu seorang laki-laki. La tuhti'uhu salatan faqila lahu. Dan meskipun tempatnya jauh dengan masjid, tetapi apa? La tuhti'uhu salatan, tidak pernah terlambat sholat. Luar biasa. Ini kalau kita lihat ceritanya itu bagaikan yaitu Sya'ban. Sya'ban itu seorang yang luar biasa, seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Meskipun tempatnya itu hampir dikatakan 1 jam perjalanan jalan kaki Pak, itu nggak pernah terlambat ke masjid. Jadi setiap kali datang dia pernah waktu datang ke masjid, setiap kali datang pasti dia menempati shaf yang pertama dan di sebelah pojok kanan masjid. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa engkau menduduki shaf yang pertama wahai Sya'ban? Karena biar orang-orang itu nggak terganggu dengan saya dan saya nggak terganggu dengan mereka semuanya. Artinya setiap kali kita mau masuk masjid, melihat Sya'ban sudah ada di pojok kanan masjid. Tapi lama-kelamaan nggak terlihat oleh Rasulullah SAW Sya'ban ini Pak. Di manakah gerakan Sya'ban ini? Kenapa nggak pernah saya ketemukan sekarang? Pada saat sholat subuh ditunggu oleh Rasulullah SAW, tidak perlu sebentar barangkali Sya'ban datang. Ketika 5 menit ditunggu ternyata nggak datang juga. Akhirnya apa? Baiklah, kalau gitu kita akan mulai ada sholatnya. Barangkali nanti dia akan datang terlambat. Itu kata Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika sampai selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, ternyata nggak kelihatan Pak Sya'bannya. Nabi bertanya lagi sama sahabat-sahabatnya, di manakah gerangan Sya'ban ini? Kenapa nggak hadir pada hari ini? Apakah dia sakit? Apakah dia ada urusan dinas luar? Kalau bahasa sekarang Pak ya, dan macam-macam sekarang. Ke Palangkah kah, ke Banjar kah, ke Jawa kah, ke Jakarta kah? Kenapa nggak ada hari ini Sya'ban ini? Akhirnya Nabi menanyakan, adakah di antara kalian semuanya yang tahu rumahnya Sya'ban? Ternyata ada Pak, di antara sahabat yang tahu rumahnya Sya'ban. Saya Rasulullah, saya tahu rumahnya Sya'ban. Baiklah kalau gitu kita jalan kaki menuju ke sana. Inilah seorang pemimpin yang luar biasa Pak ya. Melihat ada seorang temannya, sahabatnya yang nggak masuk pada hari itu di absen Pak. Ketika nggak masuk didatangi. Ada nggak sekarang seperti itu Pak Barudin? Nggak ada Pak ya. Biarkan aja lah. Mungkin dia ketiduran, tadi malam jagongan, tadi malam itu dia ronda dan sebagainya. Mungkin capek. Tapi Rasulullah enggak, kita datangi.
Kita ingin tahu kenapa Sya'ban yang setiap hari datang ke masjid sekarang tidak datang. Akhirnya sampai di sana, ngetuk pintunya, assalamualaikum. Yang jawab adalah istrinya, waalaikumsalam. Mohon maaf ibu, adakah Sya'ban di rumah? Mohon maaf ya Rasulullah, hari ini Sya'ban tidak bisa hadir berjamaah bersama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena Sya'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berjamaahnya bukan karena sakit, bukan karena malas, bukan karena kedinginan, tidak. Tetapi apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu panggilan yang sangat syar'i sekali dan tidak bisa benar-benar tiba. Karena jika jaa ajaluha la yasta'khir syai'an wa la yastaqdimu. Ketika datang aja nggak pernah bisa diakhirkan atau nggak pernah bisa didahulukan. Akhirnya Rasulullah pun juga sadar ternyata penyebab seorang yang abid ini hanya satu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi waktu itu langsung istrinya bertanya, wahai Rasulullah, sebelum Sya'ban ini meninggal dunia, dia mengatakan 3 hal. Dia mengatakan 3 masalah, 3 perkara yang belum pernah saya dengarkan dari mulut Sya'ban atau suami saya. Itu kata istrinya, Pak. Nabi mengatakan, dia mengatakan apa sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalimatnya? Dia mengatakan, kenapa tidak seluruhnya? Kenapa hanya sebagian? Kenapa yang tidak baru? Kenapa yang lama? Dan kenapa tidak yang lebih jauh? Dan seperti itu. Akhirnya Nabi mengatakan maksud dari kalimat Sya'ban yang pertama yaitu kenapa tidak semuanya. Jadi kebiasaan Sya'ban ketika waktu datang ke masjid ibu-ibu sekalian, itu Sya'ban ini punya roti. Kemudian ada seorang yang minta-minta, Pak, dia gak makan, dikasih oleh Sya'ban ini sebagian dari roti yang dia berikan. Tapi ketika di akhir ajalnya dikasih oleh gambaran, wahai Sya'ban, kalau kamu kasih semuanya, pahala akan seperti ini banyaknya. Akhirnya pas dia ketika meninggal merasakan yaitu kekurangannya. Kenapa sebagian yang saya kasihkan, kenapa enggak seluruhan? Karena pada surah Al-Quran juga disebutkan, Pak, wa in kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarkal hadid. Wa in kunta fi ghaflatin min hadza. Waktu itu Nabi Muhammad, kalian semuanya, wa in kunta, kamu Nabi Muhammad, fi ghaflatin an hadza, yaitu kamu enggak tahu sama sekali atas perbuatan kamu ketika waktu di dunia. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarkal hadid. Tapi ketika kamu meninggal dunia, kata Allah, fakashafna 'anka ghita'aka, kami buka tabir ini dan kamu mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Jika kamu melakukan seutuhnya, Allah akan kasih pahala seutuhnya. Jika kamu lakukan sebagian, Allah akan kasih pahala sebagian. Itu yang menyebabkan Sya'ban mengatakan, kenapa saya kok kasih yang sebagian, nggak seluruhnya? Dikasih oleh Allah pengetahuan, Pak. Semua makhluk hidup atau manusia ketika meninggal dunia akan seperti itu mengalaminya, Pak. Ada orang yang infaknya cuma hanya 10.000. Dikasih oleh Allah, kalau kamu menginfakkan 1 juta, ini pahala. Akhirnya dia merasa terlibat. Begitu pula Sya'ban. Kemudian dalam satu hari yang lainnya Sya'ban pun berangkat ke masjid dan dia menggunakan jaket yang ada lubang-lubangnya, Pak, yang sudah lubang. Saat dia berangkat ke masjid ada seorang laki-laki yang kedinginan. Akhirnya dilepaslah jaket Sya'ban ini, dipakai ke orang tersebut. Nah, ketika meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Allah, wahai Sya'ban, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kamu memberikan jaket itu yang bagus, tentu pahala akan sekian. Akhirnya Sya'ban merasa menyesal. Kenapa aku berikan yang lama-lama, tidak yang baru? Inilah diantara bahwa keajaiban, suatu keajaiban dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika waktu seorang meninggal dunia akan ditampakkan pada Allah berbagai macam kebaikan. Kemudian terakhir kalimat yang ketiga yang dikatakan oleh Sya'ban ketika mau meninggal dunia, kenapa enggak yang lebih jauh? Nih, Pak. Padahal rumah Sya'ban sangat jauh sekali dari masjid, Pak. Tapi dia merasa kurang jauh. Kenapa? Dikasih tahu oleh Allah, wahai Sya'ban, kalau kamu ikut ke masjid lebih jauh daripada ini, tentu pahala akan lebih banyak.
Inilah diantara takwil dari Nabi Muhammad SAW atas perkataan Sya'ban. Kenapa tidak yang banyak atau tidak seluruhnya? Kenapa hanya sebagian? Kenapa tidak yang baru? Kenapa saya pinjamkan yang lama-lama yang sudah bolong-bolong? Kenapa nggak yang lebih jauh? Sementara rumah saya merasa kurang jauh dari masjid. Inilah seorang sahabat yang luar biasa, Pak. Yaitu dia nggak pernah meninggalkan jamaah sama sekali, tidak pernah udur sama sekali, jangankan terlambat, jangankan untuk terlambat pun juga tidak, Pak. Tapi waktu itu dia nggak ada hadir, ternyata apa sebabnya? Telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini kita lanjutkan, la tuhtihu sholatan. Dia nggak pernah sama sekali ketinggalan, bahkan nggak pernah sama sekali meninggalkan sholatnya. Faqila lahu aw qultu lahu law syaraita himaran aw tarkabuhu fil dhulumai wa fil rawda. Ini ada seorang yang menawarkan Pak kepada orang tersebut, wahai seorang laki-laki, bagaimana kalau seandainya kamu itu membeli himar, membeli tunggangan. Kalau bahasa kita mungkin punya kendaraan, Pak ya, motor atau mobil lah. Mobil kan macam-macam ya. Ada mobil dari Kaila, kakaknya Kaila siapa namanya, Pak? Agia ya. Kakaknya Agia apa lagi? Avanza, kakaknya Avanza. Innova, kakaknya Innova. Fortuner ya. Kakaknya Fortuner. Pajero, kakaknya Pajero siapa lagi, Pak? Jadi ketika melihat ada seorang laki-laki yang jauh rumahnya, akhirnya dia tawarkan, dia punya pendapat, bagaimana kalau seandainya kamu itu membeli himar, membeli tunggangan atau berupa kalau zaman dahulu itu adalah yaitu keledai, ya, yang bisa ditunggangin agar kamu tidak merasa kedinginan, tidak merasa kepanasan, dan tidak merasa kegelapan saat kamu di malam hari menuju ke masjid. Tapi dengan lantang dia menyatakan, apa kata beliau? Faqala, maka dia mengatakan, ma yasurruni an manzili ila janbil masjid, inni uridu an yaktubali mamsyaya ila masjidi wa ruju'i ila raja'tu ila ahli. Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Kalimat ma yasurruni, saya tidak ingin, ya, saya tidak senang kalau bahasa kita, apabila saya itu kemudian ditempatkan sebuah tempat yang dekat dengan masjid. Inni uridu an yaktubali mamsyaya ila masjidi wa ruju'i ila raja'tu ila ahli. Harapan saya adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis kebaikan kepada saya yang lebih banyak lagi, mulai dari saya berangkat ke masjid sampai saya pulang ke masjid. Jadi meskipun gelap saya lalui, meskipun panas dan terik matahari akan saya gapai. Karena apa? Harapan saya semakin banyak orang yang mendapat kebaikan, semakin banyak yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih pendapat oleh temannya tapi dia nggak mau, Pak. Coba kamu itu naik kendaraan, biar kamu nggak kepanasan sama nggak kegelapan atau nggak kedinginan. Tidak mau saya. Meskipun rumah saya dekat dengan masjid, saya nggak akan mau. Kenapa? Saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang banyak daripada tempat saya tinggal di dekat dengan masjid. Inilah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka faham bahwa dengan semakin jauhnya rumah dari masjid dan dia melangkahkan kaki ke masjid, apa kata Rasulullah? Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengurangi mengurangi dosanya. Itu yang harus diniatkan oleh seorang muslim ketika melangkahkan kaki ke masjid. Meskipun jaraknya hanya 1 kilo misalnya, insya Allah pahalanya banyak. Kalau Pak Bahrudin, jaraknya berapa kilo dari sini, Pak? 1 kilo ya. Hitung aja nanti, Pak ya, langkah kakinya. Kalau Pak Gafar mungkin banyak Pak Gafar ya. Tapi naik mobil, Pak ya. Naik mobil gimana cara menghitungnya ini ya? Naik mobil gimana cara menghitungnya, Pak? Apakah rodanya itu yang 4 itu kita hitung? Kita nggak tahu. Karena Pak hadisnya memang hadis ketika zaman dahulu.
Kalau waktu itu ada mobil, mungkin Nabi Muhammad akan mengatakan itu sesuai dengan putaran mobil itu, semakin besar putarannya, semakin dikit pahalanya mungkin Pak. Ya enggak, karena kalau lebih cepat dia jalannya kan, tapi kalau semakin kecil rodanya, mungkin semakin banyak pahalanya. Apalagi naik Pak. Nah, naik sepeda yang model itu kan banyak pahalanya Pak itu Pak. Apalagi jalan, termasuk melangkah juga. iya melangkah juga kan. Menggais itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar jawaban dari seorang laki-laki tersebut yang mana dia enggak tergiur dengan pendapat temannya, apa kata Nabi Muhammad kepada orang tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, qad jama'a Allahu laka dzalika kulluh, rawahu Muslim. Luar biasa Pak kalimatnya. Qad jama'a Allahu laka dzalika kulluh. Allah telah memberikan pahala yang sempurna kepada kamu atas apa yang kamu lakukan. Jadi pahala niatnya dapat, pahala langkah-langkahnya dikasih derajat, dinaikkan derajat Allah Subhanahu wa taala, diampun dosa Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatnya yang ikhlas mendapatkan semua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pertahankan. Tapi apakah ketika waktu itu atau ketika sekarang dengan hadis ini kemudian kita nggak boleh naik mobil? Ketika ada Allahu Akbar, nggak ada hujan, nggak ada panas, Pak ya. Mau jalan kaki aja lah. Sementara membutuhkan waktu sampai setengah jam, Pak. Ini beda kondisinya. Takutnya malah ketinggalan salah jamaahnya, maka kondisinya ini adalah tergantung pada kondisinya. Kalau zaman dahulu seperti itu, kalau sekarang mungkin bencana timbul, apalagi hujan. Ingat habis ini akhirnya apa? Hujan-hujanan sampai jalan kaki Pak kesini. Nggak bawa baju ganti lagi. Jadi harus kita bedakan. Zaman dahulu dengan zaman sekarang itu tidak sama. Ya. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, kalau memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan dua hadis tadi, di mana hadis ini Nabi Muhammad menganjurkan kepada seorang muslim yang tempatnya jauh dari masjid, tidak usah kemudian pindah untuk dekat masjid. Yang penting niatnya yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan niatnya, Pak. Kalau memang dia sanggup dan tidak memiliki misalnya alat transportasi dengan jalan yang pernah tertutup, silakan gunakanlah, yaitu dengan jalan kaki. Tapi kalau seseorang itu punya fasilitas mobil atau motor yang itu memudahkan dia, silakan pakai. Karena apa? Fa'amma binikmati rabbika fahadits. Semua nikmat dari Allah akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita merasa bahwa bisa jalan kaki sementara waktu duduk kita nggak pakai motor, Pak. Kita pakai mobil berarti kita kita termasuk menyakiti diri sendiri. Tapi kita harus ingat dengan kalimat al-firman Allah, fa'amma binikmati rabbika fahadits. Hendaklah kita melaksanakan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan fasilitas yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya motor ya silakan dipakai motornya, nggak kemudian iri dengan orang yang punya mobil, Pak. Itu enak sekali naik mobil ya, aman, nggak pernah kena hujan. Akhirnya apa? Karena irinya, hasadnya, akhirnya apa? Pas ketika sholat dikepes mobilnya, Pak, dibocorin bannya. Na'udzubillah semuanya, na'udzubillah. Tapi bersyukurlah ternyata di sana masih ada orang yang jalan kaki sementara kita naik motor. Jadi kita untuk bersyukur, lihatlah orang yang di bawah kita. Karena ketika semakin orang melihat di atasnya, maka semakin ada muncul rasa hasad dalam diri kita. Tapi ketika orang semakin melihat, yaitu orang yang kondisi ekonominya di bawah kita, semakin kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menikmati yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita miliki dan kemampuan kita masing-masing. Gak boleh kita paksakan, gak boleh kita berlebihan, tapi nikmatilah apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk bisa memperkuat ibadah kita kepada Allah, terutama melaksanakan sholat berjamaah ini.
Insya Allah dengan kita melaksanakan seluruh apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkannya dan menggunakan seluruh fasilitas Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, barangkali Bapak Ibu ada yang tanyakan terkait dengan masalah hadis tersebut. Ya, Pak Ilyas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadisnya lain terkait sholat di masjid, tetangga masjid itu kalau sholatnya di rumah tidak sah. Coba tolong dijelaskan. Tetangga masjid yang sholatnya bukan di masjid tapi di rumah. Sebuah pertanyaan bagus sekali ya, yaitu bagaimanakah kondisi orang yang ketika tempatnya dekat dengan masjid, bisa jadi mungkin jalannya hanya 1 meter Pak ya, 2 meter rumahnya bersebelahan dengan masjid. Tapi ketika azan berkumandang, dia menikmati hiburan TV, dia menikmati film, diingatkan oleh orang tuanya, tolong segera ke masjid, waktu sudah tiba sholat maghrib. Tapi dia masih ada di rumah. Alasannya apa? Ya nantilah saya juga bisa melaksanakan di rumah. Yang penting saya sholat, kan gitu. Ini kadang terjadi Pak ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi pada keluarga kita. Karena apa? Karena nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberi oleh Allah di hari kiamat nanti. Yaitu masa muda akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kesehatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang waktu sholat berjamaah tiba, ternyata dia masih di rumah dan sholat sendiri di rumah, maka sholatnya sah, cuma pahalanya tidak mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat Pak, apakah dia itu memang sengaja betul-betul tidak memahami sholat berjamaah, apakah bukan sengaja tidak memahami arti jamaah, atau memang dia tidak mau ingin berjamaah, kan gitu. Ada 2 hal, dia nggak paham dengan arti berjamaah, atau memang dia paham tapi nggak mau. Ini kalau memang dia nggak paham, berarti insya Allah dia pun juga pahalanya nggak sekurang apa yang orang itu memang tahu tapi dia nggak mau. Jadi sholatnya tetap sah, cuma pahalanya nggak akan sesempurna orang yang melaksanakan jamaah di masjid. Tetapi khawatirnya kalau ini berlanjut dan berlanjut, maka khawatirnya akan masuk dalam dirinya yaitu penyakit nifaq, yaitu penyakit orang-orang yang munafik Pak. Ayat apa itu? Yaitu ketika dia sudah paham tapi dia nggak melaksanakan, atau orang fasik itu bahasanya, tahu kebenaran tapi dia nggak melaksanakan. Ini itu khawatirnya masuk kepada dirinya yaitu sifat fasik, bukan munafik ya, sifat fasik, yaitu orang yang sudah tahu kebenaran tapi dia nggak melaksanakannya. Inilah bahayanya ketika orang sudah paham kebenaran tetapi dia nggak melaksanakannya, akan muncul dalam dirinya yaitu sifat fasik. Kalau munafik beda lagi. Kalau munafik itu orang yang menyuruh terus tapi dia nggak melaksanakannya, berarti dia ingkar janji. Ayo kita sholat dulu, sementara dia nggak sholat sendiri, berarti dia berbohong dengan kalimat itu, namanya munafik, kan gitu. Tapi kalau fasik adalah orang yang bisa dikatakan dia tahu akan kebenaran tapi tidak melaksanakannya, atau selalu berbuat keburukan, itu orang yang fasik. Makanya hati-hati dengan kalimat ini. Itu Pak Ilyas ya, jawabannya seperti itu. Ada yang lainnya? Bisa ibu mungkin bertanya dengan sesuatu yang sifatnya pengalaman pribadi boleh, atau yang di luar dari materi ini boleh, silakan. Baiklah, ada ibu-ibu sekalian pertanyaan atau LPA?
ke nomor kaum masjid lah, jangan saya di kepenuhan saya. Gak ada ya, kita lanjutkan hadis yang ke-22. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dari Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslatan a'laha munihatu anz ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa maw'uduha illa adkhalahu Allah bihal jannah. Ada 40 sifat, ada 40 kondisi, ada 40 hal. Yang paling tinggi adalah manihatu anzin, yaitu orang yang meminjamkan susu perah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya untuk dipelihara. Ya. Jadi ada 8 atau 40 tingkatan kebaikan, Pak. Di antara yang paling tinggi adalah ketika seorang itu meminjamkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, itu juga dikatakan tingkatan yang paling utama. Di sini dikatakan yaitu manihatu anzin, memberikan, meminjamkan, yaitu seekor kambing yang bisa diperah susunya, Pak. Jadi bukan hanya kambing biasa, tapi kambing yang siap untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Kalau kita sekarang ini bisa minjamkan apa, Pak? Minjamkan apa, Bu, kepada orang lain yang banyak manfaatnya, Bu? Ayo minjamkan apa, yuk? Minjamkan duit. Lama kembalinya, Bu. Ini termasuk tingkatan yang utama, kata Rasulullah SAW. Ma min amilin ya'malu bi khislatin minha, barang siapa orang itu beramal dengan beberapa tingkatan yang ada di 40 tingkatan tadi, raja asawabiha, dia mengharap pahalanya, wa tasdiqa maw'uduha, dan dia membenarkan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala tersebut, illa adkhalahu Allah bihal jannah, tentu Allah akan memberikan dia yaitu pahala berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara tingkatan-tingkatan amal-amal ibadah yang pahalanya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama adalah yaitu manihatu anzin, seorang yang telah meminjamkan sesuatu yang bermanfaat bagi temannya, yang bisa dikelola, yang bisa digunakan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga maupun yang lainnya. Misalnya ada usaha-usaha, Bu, ya. Ketika misalnya ada di sini apa usaha yang paling banyak manfaatnya, Pak? Sapu-sapu. Sarang burung, Pak. Sarang burung. Bisa ke orang yang bikin sarang burung? Misalnya Pak Bapak, boleh nggak saya pinjam sarang burungnya selama 5 bulan aja lah? Adakah seperti itu, Bu? Adakah Pak meminjamkan yaitu lokasi sarang burung yang sudah panennya setiap kali 3 bulan yaitu 1 kilo misalnya? Tentu nggak mungkin. Tapi kalau ada, luar biasa, Bu. Apalagi yang mewakafkan, luar biasa ini. Kalau dipinjam yang punya parical itu, Pak, 40 hari 10 kilo. Kalau dipinjam 5 bulan lumayan. Iya. Misalnya ada teman kita yang sedang kondisinya PPL, ya, yaitu kerja lapangan, kemudian dia butuh motor atau mobil. Silakan kau pinjam mobil saya ini sampai kamu selesai. Itu luar biasa, Pak. Sudah dipenuhi bensinnya, kemudian diperbaiki sebelum digunakan, kuncinya sudah lengkap, bagus semuanya, order dinas sudah nggak ada yang rusak. Silakan pakai sesuai dengan kebutuhan kamu. Setelah selesai, alhamdulillah mobil juga kembali dalam keadaan bersih. Kenapa? Habis dicuci, Pak. Ini namanya yaitu meminjamkan sesuatu yang bermanfaat.
bagi orang lain. Sama dengan Nabi Muhammad ketika waktu itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu diibaratkan manihatu anzin, memberikan suatu pinjaman berupa sapi atau yaitu kambing yang mempunyai susu perah yang sangat bagus sekali, yang bisa dimanfaatkan oleh yang memilikinya, baik itu untuk diminum maupun untuk dijual belikan. Atau di sini misalnya ada orang yang punya perhatian kepada orang-orang yang pandai berusaha, pandai bekerja tapi nggak punya modal, Pak. Oh, saya kasih gerobak lah misalnya untuk usaha, silakan pakai. Dikembalikan nggak, Pak? Nggak usah pakai aja. Akhirnya semakin lama semakin dia bangun ekonominya, semakin besar dia penghasilannya. Alhamdulillah, ini berarti termasuk di antara tingkatan yang paling tinggi dalam tingkatan sebuah amal kebaikan. Karena di antara 40 itu ada, yaitu mengucapkan salam juga termasuk tingkatan kebaikan. Menjawab orang sedang bersin itu juga termasuk di dalamnya, Pak. Menyingkirkan duri di jalan juga termasuk. Tapi di antara yang paling tinggi tadi adalah yaitu manihatu anzin, orang yang memberikan sesuatu bermanfaat bagi orang lain. Baik itu berupa kendaraan maupun berupa yaitu rumah kontrakan. Misalnya ada temannya yaitu KKN selama 3 bulan, pinjam aja rumah saya, nggak apa-apa, dipakai aja 3 bulan, Pak. Rumahnya tipe 36 lagi. Berapa kamar itu, Bu? 2 kamar aja ya. Kita naikkan tipenya lah 45 lah. Dipinjamkan gratis, Pak, selama 3 bulan. Bayangkan, air sudah silakan dipakai, listrik dipakai, semua dibeli oleh yang punya. Luar biasa ini. Ini kalau kita itu mungkin nggak masuk akal, tetapi di Bali itu luar biasa barokahnya, Pak. Allah memberikan kepada orang tersebut rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka, Pak. Dari mana ada itu seperti itu? Kita lihat kemarin ada seorang perempuan yang memang sudah keturunan dari atasnya, Pak, ya. Ternyata neneknya juga orang yang ahli wakaf. Bayangkan, ahli wakaf. Selalu mewakafkan apa yang dia punya. Akhirnya turunlah yang namanya kebiasaan kepada anaknya. Akhirnya rumah makan diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ini diwakafkan. Jadi seakan-akan itu dia itu bagaikan mempunyai tisu, Pak. Dia ambil dikasihkan ke orang lainnya. Ini kalau tingkatan orang yang sudah termasuk tinggi dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia merasa bangga ketika berinfak, ketika berwakaf merasa bangga. Karena apa? Merasa nggak ada yang hilang, bahkan dia akan kebingungan kemana saya akan mengalihkan uang saya. Bayangkan. Kalau di sini kasihkan ke saya aja, kan gitu ya. Sampai dia bingung kemana saya harus mengalihkan uang saya ini. Harta saya akan saya berikan kemana ini? Karena apa? Sudah banyak sekali, Pak. Semakin dia berderma, ternyata Allah semakin banyak memberikan imbalan kepada orang tersebut. Ini kita perlu contoh bersama. Tapi kita nggak mencontoh yang besar, Bu. Tapi contohnya yang kecil dulu, memberikan pinjaman dulu sedikit-sedikit, akhirnya lama-kelamaan kita merasa nikmat, udah ambil aja, nggak usah dikembalikan. Mulai satu persatu kita berbuat baik kepada orang lain. Ada orang yang masuk. Iya kan? Sudah isya kan? Sudah isya. Ya, pada sampean. Habis isya kan? Habis isya. Sudah isya. Baiklah, dari 3 hadis tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa di sini Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk banyak berbuat kebaikan. Jadi kebaikan sangat luas sekali dan diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Baik itu berupa yaitu jalan kita menuju masjid dikasih oleh Allah berbentuk kebaikan. Baik itu kita meminjamkan kepada orang lain, itu juga dikasih oleh Allah pahala dari kebaikan yang kita berikan. Kemudian juga dari niat kita ketika kita melangkahkan ke masjid di waktu malam maupun siangnya, di waktu panas maupun dinginnya, itu juga akan dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang dirugikan oleh
Islam ini Pak. Bahkan justru kita pun juga merasa harus berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap pemberian kita itu penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang terakhir yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadis yang ke-23. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ini ittaqullaha ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ittaqu, kalimat ittaqu ini adalah bisa diartikan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah kepada api neraka, walau bisyikki tamratin, meskipun dengan yaitu satu butir kurma. Kelihatannya sangat remeh Pak Bu hadis ini. Takutlah kamu kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kamu itu berderma dengan yaitu satu kurma. Maksudnya apa? Kalian atau kita semuanya ini akan bisa selamat dari neraka Allah meskipun berderma yaitu satu kurma. Jadi kita pun takutlah kamu kepada Allah, tapi dengan cara apa? Kepada api neraka dengan cara apa? Kita biar selamat dari neraka, maka bisik kita merotil, kita selesaikan dengan satu kurma. Ini baru satu, Bapak Ibu sekalian, belum sampai 5, belum sampai 20, belum sampai 1 kilo, yang apalagi ketika melakukan puasa itu berapa banyak pahalanya. Jadi dengan berderma satu biji kurma aja bisa menyelamatkan kita dari api neraka, apalagi dengan yang lainnya. Maka jangan remehkan sesuatu yang kecil, karena apa? Itu pun juga ada pahalanya untuk bisa menghindarkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadisnya, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada api neraka. Dengan cara apa? Dia terhindar darinya dengan cara kita berderma meskipun dengan satu tamar, yaitu satu kurma. Apalagi berderma dengan mobil Pak ya. Pulang-pulang ustaznya suruh bawa sendiri mobilnya. Pak Asep di belakangnya gitu ya. Ternyata jalannya berapa? 10 km per jam Pak. Karena baru belajar. Sebagaimana Ustaz Abdul Somad ketika di mana itu Pak? Habis memberikan ceramah, apa dikasih oleh jamaah? Dikasih mobil ya. Tetapi beliau lebih diinfakkan nanti kepada jamaah yang lain. Jadi ingat bahwa kebaikan itu tidak hanya berbentuk sesuatu yang besar, tapi yang kecil pun juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak berterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dari sesuatu yang kecil. Cukup sekian dari saya, dan mohon maaf atas segala khilafnya dari apa yang saya sampaikan, dan mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.